Audiobook disclaimer. Audiobook ini dibuat untuk mereka yang mencari dan membutuhkan seseorang untuk membacakan sebuah buku yang akan menemani mereka dalam beraktivitas. Terlebih untuk mereka yang tidak ingin kehilangan waktu dalam menambah ilmu. Atau untuk mereka yang ingin dibacakan sebuah buku sebelum tidur. Namun channel ini sangat menyarankan untuk membeli dan membaca buku aslinya. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Azhar, karya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka. Juzu pertama. I'jazul Quran. Arti i'jaz ialah pelemahan, yaitu lemah orang buat meniru atau menyamai, apatah lagi menandingi dan melebihinya. Sebab itu samalah pendapat ulama-ulama ahli bahasa dan sastra bahwasannya Al-Quran ini adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana bagi Nabi Musa ada mukjizat membelah laut dengan tongkat, bagi Nabi Isa ada mukjizat menyembuhkan orang sakit lepra hanya semata-mata dengan menjamah. Maka timbullah pertanyaan orang, mengapa mukjizat Muhammad hanya Al-Quran yang dibaca atau satu kitab yang dipelajari, bukan sebagai mukjizat yang mengagumkan akal? Mengapa tidak tongkat sebagai yang ada pada Nabi Musa? Mengapa tidak api yang tidak menghangusi sebagai mukjizat Ibrahim? Atau sebagai Isa menyembuhkan orang buta dan orang sakit lepra itu? Di zaman kita ini pun masih ada orang yang bertanya-tanya demikian. Dan orang-orang musyrikin di Makkah dahulu pun pernah meminta supaya Nabi Muhammad SAW menunjukkan suatu mukjizat. Misalnya Bukit Sofa menjadi emas, atau beliau sendiri mempunyai sebuah rumah dari emas, dan beberapa permintaan yang lain. Sebagaimana kelak akan tersebut di dalam surat 17 Al-Isra ayat 93 dan beberapa ayat pada surat lain. Tetapi permintaan mereka itu tidak dikabulkan Allah, atau tidak memandang itu lebih penting daripada mukjizat Al-Quran. Beberapa hadis yang sahih telah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat beliau bahwa beliau pun pernah mempertunjukkan mukjizat yang aneh-aneh dan ganjil. Misalnya keluar air yang diminum oleh 1.200 orang dari dalam timba beliau yang kecil di Hudaybiyah, atau hujan lebat di sekitar kemah tentara saja dan tidak turun di tempat lain sehingga dapat semuanya menampung air yang sebanyak 30.000 orang dalam perjalanan ke peperangan Tabuk dan beberapa mukjizat yang lain. Tetapi mukjizat-mukjizat yang demikian tidaklah beliau jadikan tantangan kepada kaum musyrikin. Beliau menentang lawan hanyalah dengan mukjizat Al-Quran. Dengan Al-Quran beliau mengokohkan risalatnya, dan dengan Al-Quran beliau menambah iman pengikut-pengikut beliau, kaum yang beriman sampai hari kiamat. Mukjizat seorang Rasul ataupun seorang Nabi selalu disesuaikan Tuhan dengan zaman hidup Rasul atau Nabi itu sendiri, dan harus sesuai pula dengan macam-macam risalat yang dibawanya. Apabila risalatnya itu adalah risalat yang merata untuk seluruh manusia, yang kekal dan tidak akan berubah lagi sampai selama-lamanya, hendaklah mukjizatnya itu yang kekal dan merata pula, yang kian mendalam orang berpikir, kian mengaku akan mukjizat itu. Mukjizat itu sekali-kali tidak akan kekal kalau dia hanya merupakan suatu kejadian yang dapat dilihat mata di suatu masa. Sebab apabila Rasul yang membawa mukjizat itu telah berpulang ke rahmatullah, mukjizat itu tidak akan bertemu lagi. Dan ada pula suatu kejadian yang dipandang mukjizat di zaman hidup Nabi yang bersangkutan, namun setelah beberapa abad di belakang, keangkeran mukjizat itu tidak ada lagi karena kemajuan ilmu pengetahuan. Sebab itu maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad bukanlah mukjizat untuk dilihat mata dan panca indera atau hissi, tetapi untuk dilihat hati dan meminta pemikiran, yakni maknawi. Mukjizat yang hissi telah habis pengaruhnya dengan habis zamannya. Mukjizat Musa dan Isa hanya dilihat oleh manusia yang sezaman dengan beliau. Orang yogi yang kuat mengadakan pertapaan sudah bisa berjalan di atas api yang tengah menyala, sehingga mukjizat Nabi Ibrahim sudah hampir disamai. Kemajuan ilmu kedokteran di zaman sekarang telah memungkinkan sembuhnya penyakit-penyakit hebat,
sebagai yang telah disembuhkan oleh jamahan tangan Nabi Isa. Sudah ada pula orang yang menaksir bahwa terbelah laut di zaman Musa adalah lantaran pasang yang selalu sangat surut. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad SAW sendiri tentang Isra dan Mi'raj masih juga menjadi pertikaian paham di antara ulama-ulama Islam sendiri sejak lagi di zaman sahabat. Apakah beliau itu Isra dan Mi'raj dengan tubuh dan nyawa beliau atau hanya dengan nyawa saja? Aliran yang dua itu tetap ada, yang berarti bahwa bagi golongan berkepercayaan dengan nyawa saja, urusan Isra dan Mi'raj dengan sendirinya tidak begitu hebat lagi. Dan tidak pula mereka kafir kalau mereka berpendapat begitu. Lantaran itu dapatlah kita berkata bahwasanya mukjizat segala nabi dan rasul dan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang selain dari Al-Quran adalah hal kenyataan yang dapat dilihat mata, yang habis dengan sendirinya setelah lewat zamannya. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Quran ini adalah mukjizat untuk seluruh masa dan bangsa, yang datang setelah akal dan kecerdasan manusia sudah lebih tinggi daripada zaman purbakala yang telah dilaluinya itu. Tegasnya, dahulu mukjizat untuk dilihat mata, sekarang mukjizat Al-Quran untuk dilihat akal. Akal dari seluruh manusia, turunan demi turunan.